Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat bergabung pada channel pribadi saya, Mas Kahana. Pada kesempatan hari ini, saya akan merekam yang berkaitan dengan pengalaman spiritual tentang digondol wewe. Saya di sini bersama Ibu Swindarti. Beliau ini mengalami peristiwa penculikan dalam tanda kutip oleh sosok gaib, yang mana ternyata istilah ataupun pengalaman digondol wewe itu sendiri tidak merupakan sesuatu yang menakutkan. Baiklah, akan saya mulai wawancara dengan Ibu Swindarti tentang pengalaman beliau yang spektakuler, dengan harapan nanti diketahui oleh banyak orang. Baiklah, Ibu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman yang Ibu alami selaku saksi mahkota pada peristiwa digondol wewe. Terima kasih, Pak Kahana. Ya. Saya cuma seingat saya saja ya. Ya, agak keras sedikit, nggak apa-apa. Seingat saya saja. Ya. Pertama gini, waktu kecil itu kan dibelikan boneka sama selendang sama simbok saya. Ya. Lah, itu belikan anak dua kecil-kecil kok belikan cuma satu. Oh, begitu ceritanya. Ya. Ya, akhirnya jadi rebutan toh, Pak. Ya. Jadi rebutan lah, saya lupa. Ya. Terus setelah itu saya itu ngalamun nangis. Kok orang tua saya nggak nyuruh masuk, nggak gitu. Nek zaman saya kan berarti ayo mlebu wis wengi anu. Enggak itu. Ya. Saya didiamin aja, makan ya ora maem, terus nang kono ngalamun sambil nangis saya. Nangis. Mbak saya sik di karang mbak saya wonge nakal ya. Itu saya dianak titikan gitu. Oh gitu. Ya, terus gimana? Ceritanya itu ya. Itu langsung saya tahu-tahu kok langsung jalan. Iya. Jalan tapi nggak pakai baju loh saya. Iya. Cuman pakai celana segini zaman biyen itu. Jatuh saya jalan kok. Terus nggak melewati kok jalannya lurus kayak ratan geblak itu. Oh iya. Padahal aslinya sebetulnya itu sungai yang penuh ada daun kangkung, ada pohon kangkung, ada semak belukar itu ya. Semak belukar itu. Kok iki kok halus. Saya jalan sendiri tapi nggak ada temannya, saya sendiri, jalan sendiri polos. Iya. Sendiri nggak ada temannya. Setelah itu saya sampai terus saya kok tahu-tahu kok saya bisa tidur bisa masak. Padahal saya kelas 3 SD, ya 3 SD itu sebenarnya belum bisa masak, Pak. Iya. Saya di situ saya goreng tempe, ngajak tempe, bumboni. Itu bumbunya juga saya dong. Iya. Tapi nggak ada yang ngasih tahu, saya sendiri di situ itu, nggak Iya. ada orang. Iya, terus? Terus bisa masak tempe, nyayur kates, terus sama masak nasi, terus makan segala. Iya. Kula ya ini kok ora ono sik ngancani, saya kok maem dhewe. Iya. Gitu, nggak ada orang samping saya itu. Setelah itu saya kok tahu-tahu kok di atas pohon jambu dersono kalau nggak salah dulu. Iya. Besar, jadi jambu itu pohonnya besar tapi gini anunya Bercabang gitu ya. Bercabang Ya. gini. Lah saya di tengah-tengahnya itu, Bu. Tengah-tengahnya itu, Pak. Ketinggiannya berapa itu? Ya segini. Oh, Segini. Tapi agak tinggi sebentar. agak tinggi lagi ya, agak tinggi lagi. Segini. Nah, saya itu pangungkan gini, melangkah gini. Karo nganu. Nah, saya tahu-tahu itu kok di bawah saya itu kok ada orang. Oh gitu. Pak Pur itu kepala sekolah Itu sudah jarak berapa hari atau berapa jam? Saya itu nggak tidur barang ya, tahu-tahu di atas itu ya, Pak. Oh iya, tahu-tahu di atas itu. Cuman setelah di atas itu merasa naik pohon nggak saat itu? Enggak. Oh iya. Enggak sama sekali nggak naik pohon, saya tahu-tahu kok di situ. Oh iya, terus kelanjutannya gimana? Semalam di situ sampai aku nggak terasa. Tapi masaknya kan agak lama, terus semalam itu di situ. Tapi saya juga nggak tahu kalau itu malam, tahu-tahu paginya.
berarti perbandingan waktu yang dialami dengan waktu yang nyata itu lebih cepat ya Bu ya? Cepat. Lebih cepat ya? Cepat Oh, ya. iya, iya. Perasaan saya cepat, jadi enggak. Tapi lama di kenyataan seperti ini gitu ya? Heeh, Ya, ya. lah, Terus setelah- gimana? Selanjutnya gimana? Setelah itu kan Pak Pur yang punya rumah itu juga masih saudara saya. Itu kepala sekolah. Kalau dulu Pak Mantri Iya, iya. itu nyapu di bawah pohon itu. Nyapu pohon apa jatuhan daun jambu tersono itu. Iya. Nah terus aku gitu. Anak aku gitu. Pak, lo ngoten niku, Iya, Pak. manggil. Pak. Nah, terus naik gini loh. Beh, lah apa kowe? Kok kowe ning kono, Nduk? Gitu. Iya, iya. Enggak, Pak. Pak anu ya kok sek tak duke. Didukke Hmm. pakai ondo. Iya. Pakai ondo didukke terus saya di situ ditanya, "Kamu anak mana? Anaknya siapa?" Itu terus saya bilang, "Saya itu anaknya Sarinten, Pak." Sarinten mana? Merowo. Oh, boleh saya saudaraku. Ngono. Itu jarak dari rumah Ibu dengan jarak yang ada temangsang di pohon tadi jauh nggak? Ya agak jauh, Pak. Agak Kalau jauh. anak kecil jalan ya jauh sekali. Oh, kalau anak kecil jalan jauh sekali. Jauh, Oke, jauh ya. tenan, jauh. Terus itu perasaan Ibu ketika berada di dahan di pohon itu kan sudah terasa sejak awal tahu-tahu di pohon tadi gitu ya. Nah, itu ada keinginan untuk minta tolong dengan orang-orang nggak? Mungkin Itu teriak-teriak begitu Lah. maksud saya. Mungkin setelah sadar paginya. Oh, sudah paginya ya. Pagi. Oh, Mau nyapu kok itu Pak Pur. Itu malamnya saya nggak terasa kalau di pohon itu. terasanya masa? Terasanya yuk nang rumah apik gitu. Oh, iya. Oh, di rumah bagus. Di rumah bagus, tidur juga enggak. Jadi pengalaman itu tidak menakutkan seperti yang diceritakan di komik-komik atau di novel-novel ini. Tidak, tidak. Kok Makanya ini intinya saya mengundang Ibu ke sini untuk menjelaskan pengalaman pribadi yang berkaitan Saya jalan sendiri. Pak Mantri duluan. duluan Di di luar. Oh, Di luar. berarti Dia diantar juga. Diantar ke teman pakai- nggak sampai rumah ya? pakai motor CB nama kalau nggak salah dulu. Oh iya, CB. CB. Tahun 78-an itu kira-kira ya. Itu 73 CB itu. Kok CB toh Mas? DKB. Anu, DKB. Nah, kalau DKB itu DKB Mas. ya, oke. Yang ngerti. kecil itu loh, Mm-mm. tapi kayak anu itu Iya. DKB. Nah setelah itu, wes ya no, wis kono kayak mantuk. Aku tak bali. Nggih, lo ngoten niku terus lo bali. 2 kresek, saya dikasih tanganan Ya. tadi suruh ngambil satu-satu, 2 kresek sih ditambah apa saya nggak tahu. Iya, iya. Langsung pulang mulai itu orang tua cuek gitu. Hmm. Coba nggak nanyain kowe nanti anu itu enggak. Memang orang tua itu kurang perhatian sama Nah, terus anaknya sejak sambutannya gimana? Maksudnya yang tadi dibawa tadi kalau anak kecil kan keberatan gitu kan? keberatan juga enggak dia tuh cuma tak salah kela aku tidur loh saya ngantuk. Oh gitu. Tak Langsung salah tidur. kela aku tidur. Kok sampai segini aku nggak ingat kok tanyain, "Kowe nanti membengi turun nanti." Kalau orang dulu kan saya dijaga gitu aja tuh Pak. Oh iya. Berarti setelah bangun tidur tadi kan sudah sampai tidur ini ya. Setelah bangun tidur gimana itu? Orang tua saya Ya orang tua, perasaan ibu sendiri bagaimana? nggak ada connect. Saya tetap diem, saya tetap Jadi nggak cerita dengan siapa-siapa ya? enggak. Oh iya. Cuma sama Pak Kauno tok itu. Oke, terima kasih. Nah ini yang saya tanyakan gini. Iya, nah. Tadi itu kan makan-makan segala. Heeh, Padahal menurut cerita-cerita heeh, yang ditulis di buku-buku, kalau makan itu bisa berubah, bisa dicacing misalnya makan mie. heeh. Gitu ya. Nah, kalau ini kan enggak. Ya enak beneran kok. Bu. Enak. Mau yang masak saya sendiri, Oh iya. tidak dengan orang lain. Iya. Saya pokoknya di situ tuh tahu-tahu di rumah yang bagus. Bagus kayak loji itu lah, tahun zaman dia ya loji katakan. Iya. Bagus tapi tahu-tahu Rumah sama- paling bagus itu ya. Saat Oh, itu ya, mm, mungkin saat saat itu itu. paling bagus. Pajuang, lampunya juga sudah Sudah terang. sudah pakai PLN lampunya. Sudah. Padahal zaman dulu kan belum ya, Bu. Belum ya? ada. Nah, dulu belum ada Teng, PLN. teng pakai Iya, anak itu. zaman dulu tahun-tahun segitu kan pakai ting. Heeh, teng Berarti sama- kita bisa mengatakan bahwa dunia lain itu lebih maju duluan daripada dunia kita. Iya. Kalau ditinjau dari pengalaman ibu tadi. Nggih. Nah, sekarang ada lagi Bu yang saya tanyakan. Apa? Nah, tadi selama
ditemangsang dalam tanda kutip, yang ditemangsang di pohon tadi, di dahan pohon tadi, itu kan waktunya sebentar, tapi kok sampai 1 malam begitu di dunia nyata ini. Ya kan Bu, tadi kan dari sore sampai pagi baru ditemukan. Saya nggak tahu renang sanggenya apa, saya juga nggak tahu. Oh begitu. Yang penting saya pas waktu itu saya di rumah lah, tahu-tahu kok pagi kok aku nangkep nengatan pohon. Oh iya iya. Terus ditulungi Pak Pur Ya, tadi dong. yang pagi sudah Oke. bersih-bersih itu. Ini sekarang lagi. Pada kenyataannya lingkungan yang aslinya itu kan semak belukar. Cuman di sana kok ada jalan yang begitu indah, mulus, ngeladak Iya, begitu. Berarti dapat kesimpulan lagi saya. Apa? Ternyata dunia lain jauh lebih indah daripada dunia kita. Begitu? Betul. Ya. Itu rasanya guladak kayak Sudah aspal. itu. Oh, seperti aspal ya. Aspal itu jalan itu kan guladak. Tapi nggak ada orang, saya jalan sendiri. Iya. Saya sampai juga nggak ada orang. Tahu-tahu ya coba. Nggak pernah ketemu binatang-binatang di sana? Nggak ketemu satu pun orang, nggak ketemu. Tumbuhan-tumbuhan masih banyak juga atau tetap Tumbuh-tumbuhan nggak ada. Oh Nggak ada. iya. Padahal aslinya Semak belukar. Semak belukar. Oke. Mungkin ada yang perlu disampaikan Ibu pada para pemirsa agar tidak takut dalam menghadapi cerita-cerita bohong. Bagaimana Bu? Ada pesan pada pemirsa? Ya. Coba, Saya silakan. juga, waduh di itu saya juga nggak begitu pengalaman Pak. Tapi kalau Ya. saya muni wewe deg-deg pling apa itu? Oh iya. Itu kan dulu kalau ada. Itu kalau dicari. Kalau itu kan nggak dicari. Nggak dicari. Kalau saya- dicari itu memang waktu-waktu seperti itu ada tampil atau tanpa itu begitu sama yang bunyi cemokling. Brok-broking. Tapi itu mungkin kalau orang tua saya itu orang pengalaman dan rasa handar beni sama anak. Mungkin gitu Saya dicari kira juga ya. dicari pakai Oh, deg-degan itu. Iya. Tapi berhubung orang tua itu tidak peduli sama anak, akhirnya anak yang juga seperti Nah, itu ya. Sampai iya. sekarang saya masih hidup. Oke, sekarang itu tadi kan istilahnya digondol wewe, apakah ada sosok di sana ketika masak-masak dan lain sebagainya? Kok saya Coba, nggak- coba diingat-ingat kalau masak sendiri, istilahnya kan bukan digondol wewe kalau nggak ada orang yang ngajak atau membawa gitu. Berarti Cuman ada perempuan tua, ini, iki digoreng, iki di itu, cuman itu. oh jadi ada perintah dari sana, Ah. ada perintah. Nah, Orang berarti tua. orang tua itu perwujudan di sananya seperti apa? Apakah ada apa taringnya? Mungkin yang Enggak, dicerita-ceritakan itu. Orangnya cantik Pak. Wah, Cantik iya, masih iya. sudah tua tapi gemuk. Jadi Ini tetap gelungan kalau orang biyen kan gelungan kan pakai begini itu loh. iya iya Mas, iya. gelungannya seperti itu. Jadi begini itu tapi begini itu loh. Ya, Gelungan dong. apa itu namanya radong. Iya, ya, pokoknya gelungan model zaman dulu gitu aja ya. Oh. Oke lah. Tapi pakai baju juga, ukuran juga, pakai lipstik juga. Hmm. Itu satu itu perempuan. Nah, terus tadi ibu itu kan aslinya usianya saat itu ya berkisar 9 sampai 10 tahun Ah, ya, ah. atau 8 tahun begitu ya. Nah, tapi kok sudah bisa memasak di sana? Lah saya itu juga dong. Jadi malah pintar di sana ya ibu ini ya. Nggak, Luar biasa. kamu di rumah itu. Artinya begini, Hah? ibu pernah jadi orang pintar tapi di alam sebelah, gitu ya. Nah, terus gimana ini? Ada hal yang perlu disampaikan lagi? Ya cuman saya kira nih, ya mungkin sendiri ya di godol makhluk halus itu sendiri caranya. Mungkin ada yang pakai deg-degan, kan keluarganya peduli. Ya untuk mencari itu ya. Tapi kalau saya kan diseblak ya diamin aja. Terus mulai karemu, ra karemu. Kalau orang tua dulu kan seperti itu Mas Karemu. Saya tahu juga saat itu jadi untungnya saja usia segitu apakah ibu sudah bisa manjat kira-kira? Tadi kan Belum, ada Oh, 3 meter 5 meter ya, belum bisa manjat ya. belum. Jadi Belum. kalau jadi nggak masuk akal sama sekali ya. Yo ora masuk akal ku wong. Anu wis segini kok. Oh pohonnya gede. Pohonnya gede segini. Segini pohon. Hmm. Pohonnya segini. Jadi ning dia kan panggilnya juga besar. Oh iya iya. Tapi aku iso meneh aku yo kumon. Apalagi nyangkep gini aja nggak bisa ya nggak logikanya. bisa. Melompat nggak Paling mungkin cuma sampai. segini ya. Ya, jadi ada 2 keanehan dan pengalaman yang membuat ibu itu sebenarnya pinter. Pertama bisa manjat pohon, yang kedua bisa masak, yang ketiga itu bisa jalan-jalan tanpa ada halangan. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Baiklah para pemirsa,
pada kesempatan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Nantikan tayangan berikutnya yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman spiritual. Terima kasih. Rahayu ingkang sami